الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء بعدله ومشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, sidang Jumat Masjid Baitur Rahman. Tiada satupun di antara kita yang hadir di dalam masjid tempat Allah menurunkan rahmatnya kecuali atas kesadaran bahwa setiap amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, izinkan Al-Fakir mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa menghisap diri kita dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari lagi 2023 akan pergi dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah memberi nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Wahai sahabatku, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara datang kepada kamu. Ketika yang satu datang, yang satu tidak mungkin datang. Ketika yang satu pergi, yang satunya pasti datang. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda kita sebelum datang masa tua kita. Datang masa tua menyebabkan perginya masa muda. Dan ketika masa tua sudah datang, tidaklah lagi mampu kita kembali ke masa muda. Itu adalah sunnatullah. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang masih gagah, yang masih diberikan kesehatan yang sempurna, belum banyak di dalam tubuhnya menderita berbagai keluhan penyakit, maka manfaatkanlah masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Tentu hal itu untuk dipakai dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Kesehatan engkau sebelum datang sakitmu.
Bicara sehat, yang muda pasti sakit, yang tua pun pasti sakit. Cuma kemungkinan sakit lebih besar peluangnya dihadapi oleh orang yang sudah tua. Bagi yang masih muda, dengan tenaga yang masih banyak, manfaatkan waktu sehat kita sebelum banyak mengalami kesakitan-kesakitan. Begitupun dengan yang tua. Allah tidak selalu memberikan kita rasa sakit. Pasti ada di dalam masa tua kita masa-masa di mana Allah memberikan kesehatan. Di saat sehat itulah kita manfaatkan untuk beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan, jangan sampai dipakai untuk sebaliknya. Ditambah betapa luar biasanya tantangan zaman sekarang ini, khusus bagi yang muda, di mana pepatah mengatakan, lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, karena darah masih memerah. Apa ingin diraih? Sehingga kadang-kadang yang muda ini perlu kita ingatkan sebagai orang yang sudah lebih dahulu usianya, karena asam garam kehidupan tidak akan pernah dimiliki kecuali kalau sudah melewati masa demi masa, pengalaman demi pengalaman. Untuk itu, bagi kita yang sudah lebih dulu usianya, jangan bosan-bosan mengingatkan kepada yang masih muda bahwa ujung-ujungnya bakal kemana, akhir-akhirnya bakal kemana. Terutama kepada keluarga sendiri, jangan biarkan keluarga sendiri larut dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga, wa ghina qabla faqrika. Kayamu, hartamu, jabatanmu sebelum datang kefakiranmu. Manfaatkan harta yang ada, manfaatkan jabatan yang kita miliki, manfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk bekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada rezeki yang Allah berikan, mumpung masih laku tanda tangan kita, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan jabatan yang kita miliki untuk banyak berbuat baik, dan itu akan kembali kepada diri kita semua sebagai tabungan amal yang terus dicatat, terus disimpan, waktu terus berjalan. Maka ketika kita kembali ke hadirat Allah, harta kita yang banyak itu tidak akan membelenggu leher kita, malah akan datang menyambut kita. Dulu Rasulullah mengatakan harta itu ada 3. Yang pertama, yang kamu makan. Yang kedua, yang kamu pakai. Dan yang ketiga, yang kamu sedekahkan. Yang kamu makan akan lenyap menjadi kotoran. Yang kamu pakai akan lusuh di makan zaman. Sebagus apapun mahal mereknya, semakin lama makin luntur dan rapuh. Dan yang ketiga, yang kamu sedekahkan, itulah yang abadi. Masjid kita peluang untuk ibadah sedekah, musola kita peluang ibadah untuk sedekah, majlis taklim di sekitar kita peluang untuk sedekah, fakir miskin yatim duafa di sekitar kita peluang untuk sedekah. Tidak harus menunggu kaya berlimpah untuk bersedekah, karena yang bersedekah itu sejatinya bukan orang yang banyak harta, tetapi orang yang bermental kaya. Berapa banyak orang yang miskin tapi bermental kaya? Berapa banyak orang yang kaya tapi dia bermental miskin, takut hartanya habis bila mana disedekahkan. Rasulullah mengingatkan, naqasamalun bi shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta bila disedekahkan, bahkan bertambah. Rasulullah la yukhlifu al-mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Yang keempat, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luang yang kita miliki sebelum datang waktu sempit. Mumpung lagi libur, musola lagi kerja bakti, mumpung lagi libur, masjid lagi membangun, keluarkan keringat kita. Memang ada tukangnya, memang ada pekerjaannya, pegang yang bisa kita pegang, itu akan dicatat sebagai tabungan amal. Kita tidak mampu di poin yang ketiga, dengan harta tidak kita miliki, Allah masih memberikan kita tenaga, Allah masih memberikan kita waktu. Maka al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin kepada orang mukmin yang lainnya menjadi penguat satu dengan yang lain. Maka bila mana ada kerja bakti di lingkungan, untuk kegiatan sosial di masjid, di musola, datang, manfaatkan waktu yang Allah kasih sebelum datang sakit, berbaring di tempat tidur. Jangankan untuk melangkahkan kaki, bangun dari tempat tidur saja sudah tidak mampu. Makan harus disediakan, minum harus diantar ke mulut kita. Maka untuk itu saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan waktu luang yang Allah berikan untuk segala kebaikan. Dan yang terakhir, ini yang paling vital, wa hayataka qabla mautika. Bila jasad masih terkandung di dalamnya ruh, masih banyak kesempatan.
Sehingga Rasulullah katakan, siapa yang tak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan keadaan duduk. Siapa yang tidak mampu dengan berduduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Siapa yang tidak mampu sholat dengan keadaan berbaring, maka bisa memiring ke kanan. Dia tak bisa memiring ke kanan, dia bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda pergantian rukun sholat. Tidak mampu menganggukkan kepalanya, dia bisa mengedipkan matanya sebagai bagian dari tanda pindah dari rukun sholat. Namun ketika seluruh organ itu sudah tidak lagi mampu digerakkan, perlahan malaikat Israel akan mendatang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun." Datang Israel menyambut nyawa kita dari ujung kaki, naik ke dengkul, naik ke lutut, naik ke pusar, naik ke dada. Malam yuwargir, selagi napas belum ada di tenggorokan, manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kesalahan kita yang lalu Allah ampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pulang kepada Allah tanpa membawa dosa. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, wahayataka qabla mautika, kehidupan yang masih ada di dalam jasad kita manfaatkan untuk berbagai kebaikan. Bila mana waktu yang lalu banyak berbuat dosa, mumpung sekarang masih ada umur, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada orang tua yang banyak beribadah kepada Allah. Allah lebih sayang kepada anak muda yang banyak ibadah kepada Allah. Allah marah kepada anak muda yang sudah akhir balik namun suka berbuat maksiat. Namun Allah paling benci kepada orang tua yang sudah putih rambutnya, yang berjalan saja sudah tertatih-tatih namun masih rajin berbuat dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri pribadi dan umumnya kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.